kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Semoga kalian ada di dalam lingkungannya dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas tentang lembaga sosial, di mana ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan yang terakhir adalah lembaga politik. Sebelum melanjutkan ke materi inti, maka seperti biasa kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita agar kalian fokus dalam pembelajaran nanti. Adapun tujuan materi pembelajaran kita nanti agak banyak ya. Yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan pengertian kata ekonomi. Yang kedua, kalian harus dapat menjelaskan alasan manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi. Kemudian yang ketiga, kalian harus menjelaskan pengertian dari kelangkaan. Yang keempat, menguraikan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Kemudian yang kelima, kalian harus dapat membedakan keinginan dan kebutuhan. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keenam, kalian harus dapat menjelaskan skala prioritas. Mari kita bahas satu persatu tujuan pembelajaran kita. Tujuan yang pertama adalah pengertian kata ekonomi. Dalam pembahasan yang terdahulu, apa itu kata ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Ekonomia merupakan kata majemuk, yaitu terdiri dari dua kata, oikos dan nomos. Oikos adalah rumah tangga dan nomos adalah aturan. Jadi arti kata oikosnomia itu adalah aturan rumah tangga. Jadi kata ekonomi berarti aturan rumah tangga. Yang pertama, kalian harus tahu lagi apa pengertian kata ekonomi. Lanjut pada materi selanjutnya. Materi ini adalah berhubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi. Nah, ada pertanyaan, mengapa manusia disebut sebagai makhluk ekonomi? Jawabannya itu adalah karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bertindak sebagai makhluk sosial. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, interaksi manusia dengan manusia lain menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama dan tidak dapat hidup sendiri untuk mencapai kesejahteraannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bertindak sebagai makhluk sosial. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, interaksi manusia dengan manusia lain menunjukkan manusia itu adalah sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama dan tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, tindakan manusia dalam melakukan interaksi dengan manusia lain, misalnya untuk memperoleh beras dengan cara membeli dari pasar. Nah, karena itu secara individu tidak mampu menghasilkan beras tersebut atau beras sendiri. Jadi manusia itu dikatakan sebagai makhluk ekonomi karena ingin memenuhi kebutuhannya. Untuk mencapai kesejahteraan, dalam memenuhi kebutuhannya itu manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Jadi sebagai makhluk ekonomi, manusia juga memenuhinya berlaku sebagai makhluk sosial. Nah, itu adalah fungsi manusia sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial. Lalu, apa hubungannya dengan kelangkaan?
Nah, sebagai makhluk ekonomi, manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan manusia itu sangat banyak atau tidak terbatas. Nah, sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan, ketersediaannya terbatas. Contohnya itu, kalian membutuhkan perlengkapan sekolah, mulai dari baju seragam, sepatu, alat tulis, dan lain-lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan itu, uangnya tidak mencukupi, sehingga kebutuhannya belum terpenuhi. Nah, yang Ibu maksudkan dari contoh itu adalah kebutuhan manusia itu sangat banyak dan tidak terbatas. Sedangkan alat pemenuhan kebutuhan itu terbatas. Tadi kalian ingin membeli baju atau kebutuhan yang lain, alat pemenuhannya itu terbatas. Misalnya karena uangnya kurang cukup atau uangnya hanya bisa dibelikan untuk satu macam saja. Nah, jadi kebutuhannya itu terbatas. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti ya? Bisa. Jadi kebutuhan manusia itu sangatlah banyak atau tidak terbatas. Tidak terbatasnya itu kamu sudah membeli buku, ingin lagi membeli buku, ingin lagi buku yang lain, tetapi sama-sama buku. Nah, keinginan manusia itu tidak ada batasnya dan tidak terbatas. Sedangkan alat pemuasnya itu terbatas. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, hubungannya dengan kelangkaan itu apa? Kelangkaan itu merupakan masalah ekonomi manusia. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Nah, makanya di sini ada ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Nah, itulah yang disebut dengan kelangkaan. Jadi, apa itu kelangkaan? Nah, akan Ibu ulangi lagi. Kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan tidak ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia itu sangat banyak, ingat ya. Tetapi alat pemenuhannya terbatas. Nah, kita lanjut. Sekarang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Apa maksudnya? Nah, kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi itu adalah salah satu masalah ekonomi, yaitu kelangkaan. Tadi sudah tahu ya, arti kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketidaktersediaan alat pemenuhan kebutuhan. Nah, sekarang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Apa maksudnya? Nah, kelangkaan ini disebabkan oleh tidak seimbangnya antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Mengapa? Sebagai manusia yang memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, maka akan menjadi masalah jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, baik disebabkan oleh kelangkaan maupun kelangkaan terhadap sumber daya ekonomi yang terbatas. Kita tahu bahwa sumber daya yang satu dengan daerah yang lain tidak sama. Ada beberapa daerah yang tersedia sumber daya yang melimpah dan yang lain sumber dayanya yang sedikit. Nah, terjadilah interaksi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, ingat ya, jadi kebutuhan manusia itu sangatlah banyak atau tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan atau pemuas kebutuhannya itu terbatas. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Salah satu masalah ekonomi adalah kelangkaan. Tadi sudah tahu ya, arti kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan
ketidaktersediaan alat pemenuhan kebutuhan. Nah, kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi, apa itu maksudnya? Nah, kelangkaan ini disebabkan oleh tidak seimbangnya antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Mengapa? Sebagai manusia yang memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, maka akan menjadi masalah jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, baik yang disebabkan oleh kelangkaan barang yang diinginkan ataupun barang terhadap sumber daya ekonomi yang dimiliki terbatas. Yang kita tahu bahwa sumber daya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda. Ada beberapa daerah yang memiliki sumber daya yang melimpah dan sedangkan daerah yang lain tersedia sumber daya yang sangat sedikit, sehingga terjadilah interaksi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Manusia akan berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, tadi sudah dibahas kelangkaan itu apa dan kelangkaan sebagai masalah ekonomi. Lalu tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah perbedaan keinginan dan kebutuhan. Mari kita bahas. Kita bahas masalah keinginan. Keinginan itu adalah segala sesuatu yang dilihat, dengar, dan dirasakan. Kamu itu semuanya ingin. Apa yang kamu inginkan itu adalah keinginan. Jadi keinginan itu adalah segala sesuatu yang kita inginkan apabila tidak terpenuhi tidak akan mengakibatkan apa-apa. Jadi tidak mengakibatkan kehidupan atau tidak begitu berpengaruh. Contoh, kalian pergi ke pasar atau pergi ke mall. Di sana kamu lihat, menatap, mendengar, ingin baju, ingin sepatu, ingin apapun itu yang kalian inginkan, ataupun ingin sepeda, ingin motor, bahkan kamu ingin kapal terbang. Nah, itu adalah sebatas ingin, keinginan. Nah, jadi ingin itu kalau tidak terpenuhi tidak mengakibatkan apa-apa karena baru berupa keinginan. Sedangkan kebutuhan itu apa? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contohnya itu adalah bagi mereka yang lapar menuntut untuk dipenuhi, yaitu makan. Begitu juga bagi mereka yang haus harus segera minum. Apabila tidak terpenuhi, tidak cepat makan ataupun tidak cepat minum, mungkin keadaannya akan lemas, loyo ataupun lesu. Kalian pernah merasakan lesu ataupun loyo karena tidak makan? Pernah. Oh ya, jadi begitu benar ya. Karena kebutuhan makan dan minum itu harus dipenuhi. Karena itu termasuk kebutuhan pokok. Nah, jadi keinginan itu adalah rasa keinginan kita itu jika tidak dipenuhi itu tidak mempengaruhi apa-apa. Kemudian kalau kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi kehidupannya. Nah, jadi kita sudah membahas tentang kebutuhan manusia itu tidak terbatas atau sangatlah banyak. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh manusia agar kebutuhannya terpenuhi? Alat pemuas kebutuhannya juga terpenuhi. Nah, di sini ada namanya atau salah satu cara dengan cara melakukan skala prioritas. Nah, apa itu skala prioritas? Skala prioritas itu adalah menentukan kebutuhan yang paling penting yang harus diutamakan atau yang harus dibutuhkan. Sekali lagi, skala prioritas menentukan kebutuhan yang
Dari pilihan itu kalian menentukan skala prioritas yang kalian dahulukan. Yang utama